wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu shaimin shaimat rahimakumullah dimanapun berada, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan kita petang ini kita akan memulai surat baru, yaitu surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43. Karena bersama kita sudah ada Ustazna Ustadz Wahyudin Wahid, kita mintakan kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan tartil, dengan baik, yaitu surat 43, surat Az-Zukhruf, mulai dari ayat 1 sampai ayat 10. Kepada Ustadz Wahyudin Wahid kita persilakan dengan segala hormat. Padahal Ustadz. Syukuran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baiklah Ibu Bapak, lanjutkan bacaan tadarus kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna ja'alna Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Afanadribu ankumudh dzikra safhan an kuntum qauman musrifin. Afanadribu safhan qauman musrifin. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Fa'ahlakna ashadda minhum batashan wa madha mathalul awwalin.
وأهلكنا أشد منهم قوة ومدى ومضى مثل مثل الأولين. الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من من خلق السماوات السماوات والأرض ليقولن ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. الذي جعل لكم لكم الأرض الأرض مهدا وجعل وجعل لكم فيها فيها سبلا سبلا لعلكم لعلكم تهتدون. تهتدون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. Nomor orderannya. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وأصحابه الأخيار. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli. Kita haturkan terima kasih banyak, syukran katsiran kepada Ustazna Ustaz Wahidin Wahid. Semoga Allah SWT memanjangkan usia beliau, lahir dan batin, memberkahi kehidupannya juga dunia dan akhirat. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang telah ikut membaca Al-Quran. Baca Al-Quran adalah pahalanya besar, apalagi membacanya di bulan suci Ramadan dalam keadaan sedang berpuasa dan dengan niat semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmunya yang diajarkan kepada kita melalui ayat-ayat tersebut. Pada pertemuan kita pada petang ini kita akan masuki surat baru, surat Az-Zukhruf. Surat yang ke-43, surat yang kita dapatkan setelah surat 42, surat Asyura, surat Musyawarah. Dan nanti berikutnya surat 44 adalah surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan nanti pas kita berbicara tentang sekitar malam-malam Lailatul Qadar. Kalau surat Ad-Dukhan itu adalah ada Lailatul Qadarnya, Lailatul Mubarakatin. Nah, jemaah sekalian, mari kita mulai pembahasan kita surat Az-Zukhruf ini. Surat yang ke-43. Az-Zukhruf artinya perhiasan emas. Jadi Az-Zukhruf itu perhiasan yang terbuat dari emas. Makanya Inggrisnya adalah ornament of gold. Turunnya di Mekah dan karenanya disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayat 89 ayat, berarti kita akan berjumpa dengan surat ini selama 9 kali pertemuan. Karena rata-rata pertemuan kita 10 ayat, dan berarti nanti terakhir ada 9 ayat. Jemaah sekalian, ini ada perhiasan di samping kiri kanan, karena judulnya adalah Az-Zukhruf. Jadi Az-Zukhruf adalah perhiasan emas. Bukan hanya emas, tapi perhiasan emas. Kalau emas saja, beda dengan Zukhruf, itu adalah perhiasan emas. Kita mulai daripada ayat 1, berbicara tentang Al-Quran.
dan masih dimulai dengan huruf muqatta'ah, huruf terputus-putus, yaitu hamim. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ha mim. Jadi dua huruf ha dan mim. Ha mim sama dengan sebelumnya. Jadi sebelumnya juga hamim, jadi sudah sejak ayat surat 40, hamim nanti sampai di kurang lebih 7 surat adalah dimulai dengan hamim, biasa disebut dengan khawamim. Surat-surat khawamim, surat-surat yang dimulai dengan ha dan mim. Seperti pembahasan kita sebelumnya, setelah muqatta' itu pasti berbicara tentang kitab suci. Entah dengan menyebut Alkitab, entah menyebut dengan ayat, entah menyebut dengan Al-Quran langsung. Jadi bisa Alkitab, Al-Quran, ataukah ayat. Wal kitabil mubin. Demi, ini wawunya namanya wawu sumpah, wawu qasam. Demi Alkitab al-mubin. Mubin itu adalah nyata, artinya memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya. Itu mubin. Mubin itu dari kata bayina, bayan. Jadi Al-Quran itu nama lainnya adalah Al-Bayan. Bahkan ada surat Al-Bayinat. Jadi Al-Quran ini adalah jelas. Jadi kalau kita mengatakan Al-Quran itu adalah tidak jelas, ketika mengartikan mengartikan ayat-ayat mutasyabihat dengan ayat-ayat yang artinya samar, tidak jelas, ini bertentangan dengan kata mubin. Jadi kita artikan bahwa mutasyabihat itu bukan Tuhan berbicara tidak jelas, bukan Tuhan berbicara abstrak, tetapi Tuhan berbicara mengenai hal-hal yang tidak dijangkau panca indera, sehingga untuk memahaminya Allah mengajar kita melalui perumpamaan-perumpamaan. Ya, disebut dengan mutasyabihat itu serupa, sesuatu yang serupa. Jadi keserupaan yang Allah berikan kepada kita karena tidak pernah kita melihat sesuatu yang ada di alam non-materi, alam rohani seperti sorga, neraka, pada mahsyar, mizan, alam kubur, alam barzah, tidak ada di antara kita. Setiap saat kita melewati kuburan, tapi bukan itu yang dimaksud. Alam barzah adalah alam berikutnya, alam transisi dari alam dunia, alam materi kepada alam akhirat yang disebut dengan pada mahsyar dimulainya. Nah, ada barzahnya namanya. Barzah itu pun adalah bagi kita gaib. Dan karenanya Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan-perumpamaan itu disebut dengan mutasyabihat. Bahkan Allah sendiri kalau berbicara kepada kita menggunakan kata-kata yang kita juga gunakan seperti melihat, mendengar, mengetahui, datang. Itu semuanya adalah sebetulnya kata-kata yang kita gunakan untuk kita manusia. Nah, tetapi seperti pembahasan kita di surat Musyawarah ayat 11 sebelumnya, ketika itu berkenaan dengan Allah, melihatnya tidak bisa disamakan dengan melihatnya kita manusia. Kalau melihatnya kita manusia pakai mata, mendengarnya kita pakai kuping, mengetahuinya pakai otak, pakai akal, maka tentu Tuhan tidak seperti itu. Maka disimpulkan dengan satu ayat yang disebut dengan laisa kamitslihi syai'un. Perumpamaan-perumpamaan itu penting untuk mengetahui bahwa suara-suara apapun Tuhan juga tahu karena Maha mendengar, tetapi jangan pernah kita bayangkan pendengaran Tuhan sama dengan pendengaran kita, tidak seperti itu. Nah, wal kitabil mubin, demi Alkitab al-mubin yang nyata. Jadi Alkitab itu Al-Quran ini nyata, jelas. Jadi penjelasannya jelas. Kalau ada yang tidak jelas, ya kita lah manusia membuatnya tidak jelas. Ya, kasus misalnya wudhu dalam Al-Quran, itu kan jelas sekali sebetulnya. Tapi setelah masuk misalnya informasi-informasi dari luar, terjadilah perbedaan pendapat mengenai wudhu itu. Padahal kalau kita ikuti dalam Al-Quran itu 2-3 kali Tuhan menyebut kata wudhu dalam Al-Quran, dan itu semuanya jelas. Begitu juga dengan yang lain. Puasa ini adalah jelas. Jadi wal kitabil mubin, demi Alkitab, demi Al-Quran yang menerangkan apa yang Allah inginkan kepada kita dengan nyata, dengan jelas, dengan sejelas-jelasnya. Karena Al-Quran adalah seperti matahari, tidak pernah matahari tidak jelas. Kalau matahari tidak jelas, bukan karena mataharinya tidak jelas, tapi karena dua kemungkinan. Mata kita mengalami rabun artinya tidak melihat lagi dengan jelas, atau mungkin ada penghalang, misalnya ada awan di atas. Ketika ada awan di atas dan kemudian matahari tidak terang, bukan mataharinya tidak terang sebetulnya, tetapi karena ada awan di sana, awan itulah yang menghalangi kita.
Jadi matahari sebagai matahari tidak pernah tidak terang. Kalau tidak terang sampai kepada kita, yaitu sampainya kepada kita karena ada awan tadi, ada gumpalan-gumpalan awan, atau mungkin misalnya mata kita memang yang sudah mengalami ketidakmampuan melihat dengan jelas. Jadi dari kata-kata Al-Kitabil Mubin tadi harusnya kita bisa dengan gampang memahami Al-Quran. Kalau misalnya selama ini ada orang kurang memahami Al-Quran, penyebab utamanya kalau menurut saya secara pribadi adalah karena kita memang belum pernah bersungguh-sungguh memahaminya. Coba kalau kita bersungguh-sungguh memahaminya. Ya, kita bersungguh-sungguh itu artinya kalau kita belum paham, kita baca lagi, akhirnya kemudian jelas semua tersingkap. Allah akan menyingkapkan itu di dalam pikiran kita, di dalam fitrah kita, di dalam jiwa kita. Persis seperti mana tulisan yang di atas ini. Bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak pernah mengaji kan waktunya bukan cuma sehari 2 hari. Menggaji itu mulai dari mengenal huruf alif, huruf ba, huruf ta, dan sebagainya. Lalu kemudian kita mulai menyambung sedikit-sedikit. Aba, abu, abi, kan begitu. Jadi kita mulai menyambung sedikit-sedikit. Akhirnya kemudian kita bisa membaca tulisan di atas ini. Jadi kemampuan kita membaca tulisan yang di layar ini itu tidak dengan serta-merta, tidak berlangsung sehari 2 hari. Karena ini kan sudah huruf-huruf hijaiyah yang disambung-sambung. Ya, bagi kita yang sudah lancar baca Qur'annya, pasti bisa baca ini adalah Al-Arabiyah. Ini adalah Al-Arabiyah. Artinya bahasa Arab. Kenapa? Karena ayat berikut ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, selain karena nabinya dan kaum yang pertama kali menerima Al-Quran adalah berbahasa Arab, tentu juga karena bahasa Arab ini punya gramatika yang jauh lebih sempurna. Bahasa Arab bisa jauh lebih kaya daripada bahasa lain. Bapak Ibu sekalian, bahasa Arab satu fiil, satu verb, satu kata kerja, itu bisa diuraikan menjadi 99 bentuk kata. Bisa jadi 99 bentuk dari satu kata. Dari satu kata misalnya fatahah, fatahah itu membuka, itu bisa berkembang menjadi berbagai macam bentuk-bentuk kata namanya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi Al-Quran adalah Al-Arabiyah, berbahasa Arab. Dan ini berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran, tapi yang ada hubungannya nanti dengan akal kita temukan di dalam surat ini, dan juga surat Yusuf sebelumnya. Ya. Allah berfirman, Inna ja'alnahu. Hu-nya kembali tadi kepada Alkitab. Jadi hu-nya di sini kembali tadi kepada Alkitab. Sebelumnya kan ada Alkitab ya, Alkitab. Ya. Jadi ja'alnahu, kami jadikan Alkitab itu Hamim wal kitabil mubin, demi kitab yang isinya nyata jelas. Nah, sesungguhnya kami menjadikan Alkitab Al-Qur'an itu Qur'anan, sebagai bacaan. Al-Quran adalah bacaan. Qara yaqra'u Qur'anan. Ya, ini namanya masdarnya. Kami jadikan Alkitab itu sebagai Qur'anan, bacaan. Apa artinya bacaan? Ya tidak bisa hanya sekali baca. Bacaan itu artinya harus berkali-kali. Ya, membaca sekali, tapi bacaan itu harus berkali-kali. Namanya bacaan. Di bacaan itu terus-menerus kita baca. Itu baru disebut dengan bacaan. Seperti buku pelajaran sekolah kita itu bacaan, harus dibaca terus-menerus. Ya, kenapa? Karena nanti kita akan ditanya di akhir semester, akhir masa pelajaran, kita akan ujian, kita akan testing. Jadi inna ja'alnahu Qur'anan. Kami, kata Tuhan, menjadikan Al-Quran itu Qur'anan, menjadi Al-Quran bacaan Arabian yang berbahasa Arab. Kalau tidak salah di surat sebelumnya juga adanya. Jadi Qur'anan Arabian. Ini Qur'anan Arabian. Jadi jelas Quran ada Arab di belakangnya, yaitu bahasa Arab. Quran berbahasa Arab. Tetapi bahasa Arabnya bukan hanya kebetulan nabinya berbahasa Arab atau kaum pertama yang menerimanya berbahasa Arab. Tetapi ada kata-kata di belakangnya, la'allakum taqilun. Karena akal itu bekerja melalui bentuk-bentuk bahasa, melalui gramatika. Jadi gramatika itu hukum-hukum, dan hukum-hukum bahasa itu sejalan dengan akal. Bahkan boleh dikatakan bahwa kenapa manusia mempunyai bahasa yang tertata dengan baik. Ingat kata tata bahasa. Tata bahasa
itu adalah karena manusia punya akal. Jadi orang yang berbicara itu menggunakan akal. Itulah sebabnya hukum akal di dalam bahasa Arab namanya mantik, dari kata nataqa yantiqu. Nah, berbicara juga dengan menggunakan hukum akal itu namanya nataqa yantiqu. Jadi nataqa yantiqu itu adalah berbicara dengan memenuhi hukum-hukum akal, itu namanya nataqa yantiqu. Jadi kalau berbicaranya asal ngoceh itu bukan nataqa sebetulnya yantiqu. Setiap orang berbicara pasti ada awal akhirnya, ada subjeknya, predikatnya. Tidak jarang orang yang berbicara kacau. Pasti kalau orang kacau berbicara, saya orang tidur, mengigau namanya. Nah, jadi kalau berbicara pasti memenuhi hukum-hukum akal. Makanya berbicara dengan menggunakan hukum akal namanya nataqa yantiqu. Dalam surat An-Najm dikatakan wa ma yantiqu anil hawa. Hawa itu adalah lawan daripada akal. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi Muhammad itu tidak mungkin berbicara. Yantiqu berbicara dengan hukum-hukum akal yang keluar dari hawa nafsu, karena hukum akal berbeda dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu ya bersifatnya asal saja, ya tidak sesuai dengan aturan. Kemudian in huwa illa wahyun yuha, kecuali bahwa yang disampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi Nabi tidak mungkin berbicara anil hawa, yang keluar berangkat dari hawa nafsunya. In huwa, kecuali bahwa dia adalah wahyun yuha. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini berkali-kali muncul dalam Al-Quran pentingnya menggunakan akal. Pentingnya menggunakan akal ini. Ya. Jadi ain, kaf, lam. Ya. Ain, kaf, lam ini kan kata kerja. Kata kerja untuk orang kedua jamak, laki-laki namanya. Ta'kilun, bahasa Arab kalau campur laki perempuan menggunakan bentuk laki-laki, maskulinnya laki-laki. Jadi ta'kilun. Jadi dari kata ta'kilun lahirlah kata benda ataukah isim akal. Ini akal, kita tulis besar. Jadi aklun. Jadi akal ini dari kata ini. Ya. Kalau kita tidak kasih harakat ini, tidak kasih tanda-tanda baca, ini bisa nih tambah ya di belakangnya atau tak, baru tambah waw dan nun jadi ta'kilun. Bisa tinggal tambah aja tak di sini, tak. Tambah waw di belakang sini, nun. Jadilah ta'kilun. Ya. Ta'kilun. Kalau kemudian ini taknya kita hilangkan, tak simpan ke bawah, ya menjadi harakat ketiga, ya'kilun. Gitu. Nah, kalau misalnya mau dijadikan tunggal, ya tadi dihilangkan ini waw dengan nun yang menjadi ta'kilu, ya'kilu. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan la'allakum ta'kilun. Intinya adalah Al-Quran itu teramat sangat menghormati akal sampai dikaitkan dengan bahasa asli Al-Quran. Jadi kalau ada tiba-tiba orang mengatakan kalau membaca Al-Quran tidak boleh pakai akal, ini benar-benar menghirangkan. Ini pasti ada upaya tersembunyi, ada agenda tersembunyi untuk membuat kita umat menjadi gampang dirobotisasi, digunakan seperti kehendak-kehendak mereka. Suruh ngebom, suruh menganiaya orang, suruh menggebukin orang, seperti itu. Kenapa? Karena nanti ketika tidak boleh menggunakan akal, masuklah kalimat berikutnya. Agama itu hanya harus sami'na wa ta'na. Nah, sami'na wa ta'na benar, tapi kepada siapa? Kalau sami'na wa ta'na kepada orang yang kita tidak kenal, apalagi bukan orang suci, ini bisa berbahaya. Iya, bisa melahirkan orang akan pergi ngebom gereja dengan alasan apa? Ya sami'na wa ta'na. Kata gurunya, kata ustadznya harus ngebom itu. Nah, ini akan sangat berbahaya. Jadi agama yang sejatinya menjadi indah, menjadi suci, bisa menjadi fatal. Kapan? Apabila agama itu tidak bekerja pada tataran akal. Maka Al-Quran mengatakan hubungan antara Al-Quran, bahasa Arab, dan akal ini tidak bisa dipisahkan. Ingat tadi permulaannya adalah Hamim wal kitabil mubin. Itu adalah Alkitab. Alkitab ini adalah bacaan, dan bacaan ini berbahasa Arab untuk apa? Untuk mengaktifkan, untuk mengaktivisir, untuk mempekerjakan akal kita. Karena akal itu adalah tools, akal itu adalah instrumen kemanusiaan kita. Satu-satunya instrumen yang kita miliki yang tidak ada pada hewan adalah akal pikiran kita.
Apabila akal sudah tidak digunakan, maka kita kembali seperti hewan ternak, kal an'am. Para filosof juga mengatakan bahwa definisi manusia itu apa? Hewan yang berpikir, hewan yang berakal. Jadi manusia itu hewan yang berakal. Kenapa? Karena memang fisik kita seperti hewan, makan, minum, lapar, haus, dan sebagainya, sama dengan hewan. Nah, jemaah sekalian, lalu apa perbedaannya? Apa fasalnya? Apa diferensia antara manusia dengan hewan? Fasal pembeda atau diferensianya adalah akal. Jadi apabila akal ini kita sudah coret, maka manusia itu turun derajatnya menjadi seperti hewan ternak. Kata Al-Quran bahkan lebih sesat lagi. Ulaika kal an'am balhum adal. Ini berkali-kali kita sampaikan karena agama sekarang tiba-tiba menghilangkan akal. Kita dipaksa untuk percaya hal-hal yang tidak berkenaan dengan akal. Nah, lalu timbul pertanyaan, apa tanda utama, prinsip utama daripada kerja akal itu? Tanda atau prinsip pertama daripada akal itu adalah prinsip non-kontradiksi. Bahasa Arabnya aslut tanaqud. Akal tidak mungkin menerima sesuatu yang bersifat kontradiktif. Kontradiksi. Ya misalnya Bapak Ibu, saya mengatakan bahwa warna ini adalah putih tapi sekaligus hijau. Nah, kan tidak mungkin. Tidak mungkin putih sekaligus hijau. Ya, itu kontradiksi. Ya, dua saja kemungkinan, dua-duanya salah atau salah satunya benar. Kalau saya katakan ini putih sekaligus hijau, tidak mungkin dua-duanya benar. Dua-duanya bisa salah. Misalnya warna krem misalnya, itu bisa. Tapi kalau dua-duanya benar tidak mungkin. Yang bisa terjadi adalah salah satunya salah, salah satunya benar atau dua-duanya salah. Tidak mungkin dua-duanya benar. Jadi la'allakum taqilun. Jadi itu prinsip pertama daripada akal. Prinsip non kontradiksi, tidak boleh bertentangan. Yang kedua apalagi prinsipnya adalah prinsip yang disebut dengan kausalitas, yaitu sebab akibat, cause and effect, sebab akibat. Ya, jadi prinsip yang kedua adalah sebab akibat. Bapak Ibu sekalian, tanpa diajari kita pasti nanya. Kalau ada teman kita yang sakit, pasti kita tanya kenapa sakit. Ya. Ada orang meninggal dunia, pasti tanya kenapa meninggal dunia. Ada orang kecelakaan, kenapa kecelakaan. Selalu begitu. Jadi setiap saat pasti bertanya kenapa. Kenapa? Pertanyaan kenapa itu adalah pertanyaan sebab. Karena kita tahu yang diberitakan kepada kita itu adalah akibat belaka saja. Sakit, akibat. Meninggal, akibat. Begitu. Keluar dari pekerjaannya, akibat. Ada sebab-sebabnya, maka selalu bertanya, kenapa? Why? Kenapa atau why itu menunjukkan kita bertanya penyebabnya. Itu adalah kerja akal. Maka apabila tidak berada pada tataran sebab akibat, itu pasti tidak akli namanya. Dan ini sebagai namanya mitos-mitos yang hidup di tengah-tengah masyarakat, itu adalah bertentangan dengan hukum sebab akibat. Ya, seperti misalnya orang bisa tiba-tiba ada silet dalam perutnya, itu bertentangan dengan sebab akibat. Maka itu adalah tidak benar. Bisa saja cerita itu benar, tetapi objektif cerita itu tidak benar. Jadi ada orang menceritakan, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ya, mungkin dia lihat silet, tapi bukan silet itu dari perutnya. Dibuat sedemikian rupa seakan-akan dari dalam perut, seperti itu. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian, hukum sebab akibat itu perlu. Yang ketiga, prinsip yang penting dalam akal itu adalah matematis, hitung-hitungan matematika. Kalau kita katakan umur kita sekarang, umur Anda sekarang adalah 34 tahun, kan berarti tahun depan pasti 35. Itu matematis namanya. Tidak mungkin tahun ini 34, tahun depan tiba-tiba menjadi 44. Itu tidak mungkin. Iya. Atau tahun depan tiba-tiba turun menjadi 23. Itu tidak mungkin. Ya, kenapa? Kita hidup dalam hukum akal matematis. Itulah sebabnya kenapa perhitungan tahun sampai sekarang berlangsung sejak zaman dahulu kala. Ini kan yang namanya tahun dihitung sejak zamannya Nabi Isa lahir 2000 tahun yang lalu. Ya, tidak pernah terputus. Padahal orang yang hidup sekarang benar-benar tidak hidup 100 tahun yang lalu, apalagi 1000 tahun yang lalu. Kenapa kok bisa perhitungan itu sampai sekarang? Hari ini adalah hari Rabu misalnya. Hari Kamis maksud saya, hari Kamis. Hari ini adalah hari Kamis ya. Dari mana kita tahu hari Kamis ini hari? Prinsip matematis.
Ya, prinsip matematis itu ada urutan. Matematis itu urutan bilangan. Karena kemarin hari Rabu dan hari Rabu itu adalah hari yang keempat, maka hari Kamis yang kelima. Maka kalau kemarin hari Rabu, hari ini adalah hari kelima. Rabu itu Arba, hari keempat. Kamis yang kelima. Itu urutan tuh. Nah, jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, jadi itulah akal pikiran kita mengandung yang disebut dengan hukum matematis. Nah, inilah 3. Dan jemaah sekalian, penggunaan kata la'allakum ta'qilun ini kita temukan juga dalam Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf dia cerita. Isinya Nabi Yusuf itu kan, surat Yusuf adalah cerita sejarah. Tapi dimulai dengan kata la'allakum ta'qilun. Artinya bahwa akal itu dibutuhkan bukan hanya pada ilmu-ilmu eksakta, tapi juga dalam ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu sejarah, ilmu-ilmu kebudayaan. Matematika atau akal, rasionalitas bukan hanya dibutuhkan pada ilmu-ilmu teknik misalnya, atau ilmu-ilmu MIPA, tetapi juga dibutuhkan dalam ilmu apapun juga. Mari kita lihat misalnya surat Yusuf di sini ya. Kita lihat surat Yusuf, surat 12. Ini juga alif lam ra, ini huruf muqatta juga. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini mubin juga. Ya, Alkitab Al-Mubin yang ditunjuk ini adalah ayatnya, ayat-ayat Alkitab Al-Mubin. Itulah ayat-ayat dari kitab suci Al-Quran Al-Mubin yang juga terang benderang nyata. Inna, baru dikatakan inna, sesungguhnya kami anzalnahu, menurunkan. Alkitab itu huknya kembali kepada Alkitab. Bukan kepada ayatnya, tapi Alkitabnya. Kenapa? Karena kita lihat domirnya, domir hu. Kalau ayatnya pasti domirnya, domir ha. Inna anzalnahu, sungguhnya kami menurunkannya, menurunkan Alkitab itu, Al-Quran itu. Qur'anan, bacaan. Arabian, berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, supaya kalian menggunakan akal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau orang benar-benar kembali kepada Al-Quran, tidak ada tempat manusia itu, umat Islam terutama, bisa didorong melakukan satu perbuatan-perbuatan yang asosial atau bertentangan dengan kehidupan sosial, asalkan menggunakan seperti ayat ini, yaitu menggunakan akalnya. Kecuali kalau dari awal sudah tidak menggunakan akalnya, bisa digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan, kriminalitas, dan sebagainya. Dibungkus dengan bahasa agama. Tapi kalau benar-benar konsisten dengan Al-Quran, tidak mungkin. Coba kita lihat, ini surat Yusuf surat 12. Tadi adalah surat 43. Ya, itu Al-Quran mengatakan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Jadi tidak ada alasan umat Islam itu bertindak irasional. Karena ta'qilun itu artinya rasional. Lawannya adalah irasional. Jadi tidak mungkin, lagi-lagi tidak mungkin umat Islam bertindak irasional. Ya, seperti mengebom pasar, masjid, gereja, membunuh orang, dan sebagainya. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi artinya Al-Quran ini kalau kita baca, akan kita menemukan 3 unsur tadi. Tidak mungkin terjadi kontradiksi di dalamnya, berbicara tentang sebab akibat, yang ketiga adalah bersifat matematis. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ini sama, lihat, ini mirip. Inna ja'alnahu, kalau di sini tadi inna anzalnahu ini. Inna anzalnahu, kalau di sini inna ja'alnahu ini. Ja'alnahu, bedanya di sini aja. Inna ja'alnahu, kalau tadi inna anzalnahu. Jadi kalau di sana kami turunkan, dan pada saat dia turun itu kemudian menjadi bahasa Arab, tujuannya sama, yaitu la'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kalian semuanya menjadi insan-insan rasional, bukan insan-insan yang emosional. Jadilah kalian insan-insan ta'qilun, apa? Yaitu bersifat objektif rasional, bukan manusia yang sifatnya subjektif irasional ataukah subjektif emosional. Jadi saya kira Bapak sekalian, banyak sekali ayat luar biasa dalam Al-Quran kalau kita lihat. Ya, maka harusnya umat Islam itulah yang paling rasional dalam kehidupan ini. Tapi saya seribu sayang, cenderung ada kecenderungan umat Islam adalah tempat tersimpannya mitos-mitos yang tidak berdasar. Dan ini mitos-mitos terkadang terkadang dipelihara oleh, mohon maaf, oleh orang-orang yang menggunakan baju agama. Ketika seorang
alim, tidak kelihatan di masjid sholat. Tanya, kenapa Pak Kiai tadi tidak kelihatan di masjid? Dia katakan, seenaknya saya tadi sholat asarnya di Mekah. Di Mekah, luar biasa. Dan hebatnya lagi, orang percaya begitu saja. Wah, Pak Kiai hebat. Bayangkan dia sholat asar di Mekah, sementara dia ada tinggal di apa namanya, tinggalnya di kampung rambutan. Tinggal di kampung rambutan, salatnya di Mekah, salat asarnya. Dan itu dipercaya jamaahnya. Dan itu bahkan mengangkat apa namanya, semacam pamor, ya. Mengangkat semacam karisma. Oh, Pak Kiai hebat. Kenapa? Ilmu spiritualnya tinggi. Bayangkan tinggal di pojok kampung rambutan, tetapi Tanah Merdeka kampung rambutan, tetapi salat asarnya di Mekah. Jaraknya sekitar 9.000 km. Ya. Dan sekarang dia sudah ada lagi di sini. Nah, jemaah sekalian berbahagia, Nabi Muhammad kita saja tidak pernah kedengaran ada cerita di Madinah menghilang. Pernah nggak Bapak sekalian baca riwayat Nabi Muhammad tiba-tiba menghilang di Madinah? Tanya Rasulullah, dari mana tadi kok tidak nongol di masjid? Tadi saya ke Mekah dulu, lagi tawaf. Coba. Padahal jarak Madinah dengan Mekah itu cuma sekitar 600-700 km. Nabi Muhammad saya tidak pernah menghilang dari Madinah, lalu kemudian dia membuat cerita, saya tadi salat di Mekah. Tetapi yang di belakangan ini jemaah sekalian, cerita-cerita seperti itu ditanamkan dan diterima, mitos-mitos seperti itu. Ini yang menyebabkan Islam menjadi apa? Sarangnya irasionalitas. Dan irasionalitas itu adalah lawan daripada penelitian-penelitian ilmiah yang saintifik. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kita ulangi berkali-kali, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya. Belum lagi dengan yang bisa menikah dengan jin segala, luar biasa. Ya. Jemaah sekalian berbahagia, kita berharap suatu saat kalau memang ada yang hebat memelihara jin, suatu saat kalau ada orang yang kandungannya sungsang, tidak perlu disesar, cukup saja disuruh jinnya saja nyelam masuk ke sana untuk memutar itu bayi. Tapi sayang, 1000 sayang sampai sekarang nggak bisa melakukan itu. Nah, jadi kesimpulannya, marilah kita kembali beragama secara rasional. Bayangkan orang-orang yang digunakan menggebukin orang, yang namanya dosen itu kan guru Pak Bu ya. Saya tidak mengatakan siapa melakukan, tapi kalau yang melakukannya itu siapapun orangnya, dari pihak manapun itu jelas salah. Namanya dosen itu guru, harusnya dihormati. Bayangkan digebuki di tengah orang banyak, ditarik celananya. Ini sudah bukan perbuatan perbuatan keagamaan. Iya. Kenapa bisa melakukan itu ya? Pasti sami'na wa ta'na kepada yang menyuruhnya. Ya. Dan Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, ini kejadian seperti ini sering sekali membawa nama-nama agama di dalam kehidupan kita. Nah, dari mana Al-Quran itu datangnya? Nah, kalau tadi bahasanya sampai kita bahasa Arab, nah aslinya itu dari mana? Dari Lauh Mahfuz. Apa itu Lauh Mahfuz? Lembaran yang terjaga, yaitu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Lauh Mahfuz kita ibaratkan seperti ini. Ini lagi-lagi perumpamaan Pak Bu ya. Ya, ini namanya perumpamaan. Makanya karena tidak pernah ada di antara kita yang melihat Lauh Mahfuz, ya kita bikinlah perumpamaan. Dari katanya Lauh lembaran-lembaran, ini bukan lembaran-lembaran. Mahfuz terjaga, ini ada apa namanya nih, ada penahannya terjaga, yaitu perumpamaan. Di dalamnya ada tulisan, ini ada pena. Tapi ingat, pasti tidak seperti itu perumpamaan yang kita buat. Wa inna, sungguhnya Alkitab itu, Al-Quran itu, fi ummil kitab. Jadi sungguhnya Al-Quran itu, wa inna, sungguhnya Al-Quran itu, jadi huknya kembali kepada Al-Quran tadi. Wa inna, sungguhnya Al-Quran itu, fi ummil kitabi. Dia terletak, tersimpan di mana? Di ummul kitab. Jadi ada ummul kitab. Jadi ada kitab-kitab, ada umunya, ada ibunya kitab. Kenapa disebut ummul kitab? Ibu, induk. Karena kalau kita bersaudara 12 orang, 12-nya itu dari ibu, dari satu orang. Kita 12 orang bersaudara, laki perempuan itu, sekarang sudah besar-besar, lebih besar daripada ibu kita sendiri, itu adalah dari darah daging ibu. Ya, jadi artinya apa? Menggunakan kata umul kitab, bahwa semua kitab suci, dari kitab suci yang awal, yang disebut dalam Al-Quran, kitab-kitab terdahulu, fil ula, sampai kepada kitab-kitab yang kita kenal namanya seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, itu semuanya dari sini, dari umul kitab. Nah, jadi semuanya itu ibarat tadi anak-anak bersaudara semuanya
darah dagingnya sama dari ibunya. Ummul kitab, fi ummil kitab. Jadi Al-Quran itu aslinya yang sampai kepada kita kan tulisannya bahasa Arabnya. Aslinya yang kita tadi pagi kita bahas tentang rohnya, kan Al-Quran itu aslinya roh. Yang kita lihat ini kan makhluk. Yang kita lihat ini adalah pena, yang kayak tinta, tulisan, simbol-simbol, tanda-tanda, alamat namanya. Aslinya itu hakikat Al-Quran adalah maknanya, dan itu adalah bersifat rohani. Itu letaknya di mana? Fi ummil kitabi, di dalam induk Alkitab. Jadi ummil kitab. Jadi umul kitab itu tidak bisa kita bayangkan hanya Al-Fatihah. Saya kan sering kita mengatakan umul kitab Al-Fatihah. Ya, bisa juga Al-Fatihah disebut umul kitab, umul Quran, tetapi khusus untuk Al-Quran itu induknya di dalam Al-Fatihah. Tapi seluruh kitab suci, Taurat, Injil, dan sebagainya berasal dari induk yang sama. Fi ummil kitabi, dari ibu Alkitab. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian berbahagia, ibu itu luar biasa. Kenapa? Karena dari sanalah semuanya berasal. Ya, Bapak itu hanya menyimpan, menitipkan satu sel saja. Tapi kita keluar dari ibu kita, dari rahim ibu kita, dengan berat kita rata-rata 3,5 kilogram, itu tiga-tiganya dari darah daging ibu kita itu. Maka jemaah sekalian berbahagia, beruntunglah Bapak Ibu yang masih hidup ibunya, maka berbaktilah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena tidak ada apapun harta kekayaan kita, termasuk ilmu kita, yang bisa dibandingkan dengan apa yang ibu telah berikan kepada kita. Kita punya ilmu sekarang mungkin jadi guru besar, jadi profesor, jadi doktor, jadi macam-macam. Itu semuanya menjadi tidak ada kalau kita tidak punya tubuh. Tubuh itulah yang kemudian kita gunakan untuk belajar dan dapat ilmu. Dan tubuh itu yang mengalir dalam tubuh kita, dari ujung kaki kita sampai ujung rambut kita, dari luar kulit kita sampai bagian-bagian dalam diri kita, itu adalah dari ibu kita. Nah, sama dengan Alkitab, dari induknya yang disebut dengan Lauhul Mahfuz tadi. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina. Setelah Allah berbicara tentang fi ummil kitab, ya, ummu ini adalah satu asal kata dengan imam, satu asal kata dengan makmum, ya. Satu asal kata dengan umat. Jadi umat atau umat itu dari sini semua, ummah, makmum, imam. Disebut berjamaah apabila ada imamnya. Ya. Kalau cuma makmum saja tidak ada imam, ya bukan jamaah namanya. Jadi harus ada imamnya. Begitu ya, namanya umat disebut umat apabila ada imamnya. Kalau tidak ada imamnya bukan umat. Disebut anak-anak bersaudara kalau ada ibunya. Mau mengakui ada ibunya atau tidak lain soal, tapi kalau ada orang bersaudara 12 orang kompak bersatu, itu ada ibunya. Ya, walaupun kita tidak lihat ibunya, tapi pasti ada ibunya. Jadi innahu fi ummil kitabi, baru kemudian ladainya, di sisi kami. Ya. Di sisi kami ini, ya, jadi di sisi kami ladaina. Ya. Siapa ladaina di sini jemaah sekalian berbahagia? Alkitab ini bukan Allah di sini. Ya. Ladainya di sisi kami, lah ada aliyun dan ada hakimun. Jadi di sisi kami ada aliyun, ada hakimun. Apa ini aliyun hakimun? Bisa diartikan sebetulnya siapa yang memahami 100% Al-Quran, makna-maknanya seperti yang Allah inginkan, dan itu adalah manusia suci, pasti yang bersangkutan itu adalah aliyun hakimun. Ya. Pasti dia adalah aliyun hakimun. Jadi di sisi kami adalah aliyun hakim. Karena ini jemaah sekalian berbahagia, Aliyun di sini bukan Allah, ini bukan nama Allah di sini. Di sini pun juga nih terjemahnya Kementerian Agama, benar-benar bernilai tinggi, benar-benarnya dari lam taukidnya nih. Ya. Ya, tapi di sini kalau kita lihat harusnya ada sesuatu yang ada. Kenapa? Karena ada kata ladaina. Ladaina itu di sisi kami. Di sisi kami itu kan pasti orang biasanya. La aliyun. Di sisi kami benar-benar ada aliyun hakim. Ya. Berarti artinya apa? Aliyun hakim ini pasti pasangan daripada Alkitab ini. Ya. Jadi aliyun hakim ini, ya. Aliyun hakim ini hakim, ya, kita satukan ini adalah pasangan daripada ini Alkitab. Ya. Dia penuh dengan kearifan, ya, kearifan. Jadi la aliyun hakim,
La aliyun hakim. Kearifan, arif, hakim itu arif, ya. Arif hakim. Kenapa disebut arif? Karena dia tahu semua hukum-hukum. Hakim itu tahu semua hukum-hukum. Dan dia memutuskan hukum bukan berdasarkan emosinya, tetapi keadilannya. Itulah namanya hakim. Jadi wa innahu fi umil kitab, dan ada yang bisa sampai ke sana, di sisi kami ada sampai ke sana, yaitu namanya la aliyun hakim, yaitu aliyun hakim. Ya. Kemudian nomor ayat 5. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dan orang seperti kita ini yang biasa melanggar batas tidak mungkin sampai ke sana. Jadi orang yang sampai ke sana itu tadi ladaina, yang sampai ke sisi kami, ya kita ini kan biasa melanggar batas, seperti ini ada batas-batas, ini batas-batas hukum, sering kita melanggar. Nah, inilah menyebabkan kita harus bergabung dengan orang suci itu. Kenapa? Karena kita ini tidak ada harapan untuk mencium bau surga sebetulnya. Kita harus mengaku di hadapan Allah adalah kita ini adalah zalim. Kita ini adalah zalamtu nafsi. Ya Allah, aku menzalimi diriku. Aku selalu zalim kepada diriku. Itulah. Dan kita lah yang dimaksud dengan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang suka melampaui batas atas dirinya, membuat dirinya melampaui batas dan karenanya merusak jiwanya. La taqnutu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Apa sebabnya? Allah siap mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita suka melanggar batas seperti ini. Bahkan kalau perlu kita meloncat. Ya. Afanadribu ankumuz zikra safhan an kuntum qauman musrifin. Kita lihat dari awal, musrif itu artinya melanggar. Begitu jemaah sekalian, begitu fatalnya musrif ini melanggar batas ini sampai ada doanya itu dalam surat Al-Imran. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israf. Israf itu dari kata musrif. Wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, wa israfana, dan keseringan kami melanggar. Israfana fi amrina, dalam urusan-urusan jiwa kami, urusan-urusan kami di sisimu Tuhan, kami sering melanggarnya. Kami sering tidak memberikan hak-hak ilahiyah kepada jiwa kami. Yang kami berikan kepada jiwa kami adalah hak-hak material, hak-hak duniawiyah. Tapi hak-hak ilahiyah hampir kami tidak memberikannya, ya Allah. Maka Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolonglah kami jangan sampai kami terperdaya, kami tertipu, kami juga ikut bersama dengan orang-orang yang menutup hatinya terhadap rahmat-Mu. Maka di sini dikatakan afanadribu ankum dzikra safhan. Apakah kemudian Alkitab tadi itu karena kita musrif lalu kemudian dia dihentikan? Safhan itu ini. Afanadribu, apakah pantas? Apakah kamu terima apabila kami menjadikan, membuat? Nadribu itu adalah dari kata darab itu membuat. Ankum dari kalian adzikr, peringatan. Adzikra. Adzikra itu adalah Al-Quran. Ya, dzikra itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah peringatan-peringatan. Ya. Kuntum, karena kalian semuanya adalah kauman musrifin. Artinya, kalau bukan karena orang suci tadi, ingat tadi ayat 4. Ladaina la aliyun hakim. Jadi artinya apa? Ada orang suci. Kalau seandainya kita ini, tidak mungkin turun Al-Quran. Kenapa? Karena kita ini adalah musrif. Orang yang suka melanggar. Jadi seakan-akan Al-Quran mengatakan begini nih. Seandainya bukan karena tadi la aliyun hakim, maka kami tidak mungkin menurunkan Al-Quran. Kami sudah hentikan Al-Quran itu. Apa sebabnya? Karena kalian adalah kaum yang melampaui batas, suka melanggar. Jadi jemaah sekalian, yang membawa Al-Quran itu al-dzikr kepada kita tadi adalah la aliyun hakim, yang memiliki nilai yang sangat tinggi tadi atau dan arif itu, lalu kemudian datang kepada kita untuk apa? Membuat kita keluar dari sifat musrif kita di sini.
Kita tidak menjadi musrif, kita keluar dari sifat israf, suka melanggar dan melampaui batas. Jadi agama datang untuk mengobati jiwa kita yang suka melanggar dan melampaui batas. Makanya Al-Quran menyebutnya sebagai syifa. Syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran itu adalah syifa, obat terhadap apa? Jiwa kita yang suka israf, suka melanggar batas-batas. Cuma sekalian, ada batas-batas alam, ada batas-batas insan, ada batas-batas akal, ada batas-batas syariat. Semuanya ada batas-batasnya. Yang namanya batas-batas itu nanti aturan. Aturan itu kan adalah membuat batas-batas. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Yang tidak boleh dibolehkan melanggar, yang boleh tidak bolehkan juga melanggar namanya. Jadi jemaah sekalian, seandainya kita saja ini, Allah sudah hentikan itu aturan. Tapi Allah mengatakan, apa mungkin kami menghentikan hanya karena kalian? Sementara tujuan Al-Quran datang adalah untuk membimbing kalian. Tapi seandainya kita saja, tidak mungkin Al-Quran turun. Jadi yang menjadi perantara Allah sampaikan Al-Quran, Alkitab, Al-Mubin itu kepada kita adalah manusia yang tadi disebut dengan la'aliyun hakim. Lihatlah nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya adalah orang-orang yang kita baca sejarahnya dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa kita temukan cacatnya. Seperti Nabi Nuh, kesabarannya luar biasa. Bayangkan Nabi Nuh. 950 tahun berdakwah. Sampai dikatakan bahwa kalau Nabi Nuh datang, mereka menutup mukanya dengan bajunya, dengan tangannya. Mereka menutup kupingnya dengan tangannya. Nabi Nuh datang dalam keadaan lailan wa nahara, malam ataupun siang menjumpai mereka. Tetapi yang mereka lakukan adalah menentang Nabi Nuh, bahkan bukan hanya menentang, tapi memperlakukan Nabi Nuh sedemikian hinanya dengan melempari perahu yang dibuatnya dengan kotoran-kotoran. Dan yang terlibat dalam ini bukan hanya orang lain, tapi orang dekat Nabi Nuh juga melakukan yang sama, yaitu istri dan anaknya. Begitu ya dengan Nabi Ibrahim ketika diusir dari Namrud, bahkan diusir dari orang tuanya pertama, dari pamannya. Nabi Musa juga kita saksikan seperti itu. Nabi Isa juga kita saksikan seperti itu. Ya, Nabi Isa begitu lahir sudah tidak diterima oleh masyarakatnya pada saat itu karena dianggap sebagai anak yang tidak benar, anak haram. Ya. Ibunya juga dilecehkan sedemikian rupa sampai melahirkan tidak bisa di kota, harus di pinggir kota. Ya. Begitulah juga Nabi Muhammad kita. Diusir dari negerinya sendiri di Mekah, dilempar batu, dicaci maki, Bapak Ibu jemaah sekalian. Nabi-nabi artinya semuanya itu menunjukkan kepada kita bahwa mereka adalah memiliki kemampuan jiwa yang luar biasa. Wa kam arsalna min nabiyyin, dan betapa banyak yang telah kami utus, arsalna min nabiyyin, nabi-nabi, min nabiyyin fil awalin, untuk umat-umat terdahulu, al-awalin, orang-orang terdahulu. Jadi artinya sejak dari dahulu selalu ada nabi-nabi diutus. Jadi kata-kata kam di sini menunjukkan banyak, betapa banyak. Kam arsalna, betapa banyak rasul-rasul yang telah kami utus. Ya, kami utus apa? Dari nabi-nabi. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa hampir semua tempat harusnya tadinya ada nabinya. Tapi karena mereka ditolak, dilecehkan, akhirnya kemudian ya setelah nabinya pergi, ajaran itu menjadi tidak ada lagi. Nabinya saja ditolak, apalagi pengganti nabinya. Nabinya kan pasti mengajar. Hasil ajarannya pasti ada kadernya, harus ada penggantinya. Tapi kalau nabinya saja ditolak, apatah lagi penggantinya. Maka Allah hanya menjelaskan manusia itu benar-benar israf, musrifin. Kenapa? Karena betapa banyak nabi-nabi yang telah kami kirim, tapi mereka semuanya memperlakukannya dengan sangat kasar. Di tempat lain dikatakan mereka menjadikannya sebagai barang olok-olokan saja. Nah, jemaah sekalian terbahagia, ini yang kita bicarakan mengolok-olok, bahkan kemudian memperolokkan nabi dan agama. Jadi dianggap tidak penting. Yang penting bagi mereka itu yang bisa memberikan keuntungan material pada dirinya. Maka yang mereka hormati bukan yang punya nilai tinggi, tetapi yang mereka hormati yang bisa menjamin kehidupan duniawinya. Disinilah masuknya Dajjal. Karena Dajjal dalam hadis dikatakan membawa berbagai macam perhiasan di tangan kanan dan kirinya.
berjalan dari barat ke timur. Yang mau bekerja sama dengannya dikasih kekayaan, yang tidak bekerja sama dengannya akan dibunuh, dihancurkan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, baru kita menyaksikan lagi satu kepala negara, satu perdana menteri dijatuhkan karena tidak mau bekerja sama, yaitu Imran Khan dari Pakistan. Imran Khan 2 minggu yang lalu berhasil lolos, tapi kemarin hari Sabtu jatuh dengan diberikan mosi tidak percaya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi begitulah. Sederhana apa kesalahannya Imran Khan? Berjumpa dengan Putin pada saat Putin menyerang Ukraina pas tanggal 24 itu. Ya. Begitu juga dia tidak mau mengecam Putin, itu kesalahannya, dia harus turun. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, begitulah seterusnya. Apabila orang bertumpu pada materi saja, maka yang kita sanjung-sanjung dan junjung tinggi adalah yang bisa menjamin kesejahteraan material kita. Kita lupa bahwa dunia ini cepat atau lama kita tinggalkan. Kita lupa bahwa setiap hari kita makan, bertambah umur kita. Setiap hari kita tidur, bertambah usia kita. Semakin lama kita semakin tua. Semakin lama kita semakin lemah. Semakin lama kita semakin mendekat kepada satu batu yang bernama batu nisan. Wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastaziun. Wa ma yatin, dan tiadalah datang kepada mereka. Tiadalah datang kepada mereka, yatihim, kepada mereka, min nabiyyin, dalam bentuk yaitu nabi-nabi, illa, kecuali. Jadi tiadalah nabi datang kepada mereka kecuali kanu, mereka bihi, terhadap nabi itu yastaziun, mereka perolok-olok. Jadi mereka memperlakukan nabi sedemikian rupa, diperolok kepada nabi itu. Yang disanjung orang adalah Fir'aun, Nabi Musa diperolok-olok. Yang disanjung orang adalah Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal. Yang diperolok-olok adalah Muhammad bin Abdullah. Yang disanjung-sanjung orang adalah gubernur-gubernur pilihan daripada Romawi di Palestina pada saat itu. Sedangkan Nabi Isa dikejar-kejar. Begitulah seterusnya Bapak Ibu Mas sekalian. Ya, dan kenapa mereka melakukan itu? Ya, tentu ada faktor fulus di sana. Wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu biyastaziun. Tidak pernah datang nabi kepada mereka kecuali bahwa mereka menjadikan nabi itu yastaziun, barang olok-olokan saja, diperolok-olok saja. Karena dianggap membual nabi itu, berbicara tentang akhirat itu bagi mereka tidak memperbaiki kehidupan. Kata mereka, jangan bicara akhirat di sini, kita perlu makan sebentar. Seperti itulah. Kata Nabi mengingatkan tentang adanya kehidupan yang kekal di sana. Dia katakan, nggak usah bicara hidup dan kekal. Yang kita butuhkan adalah rumah yang kita tempati. Begitulah seterusnya Bapak Ibu sekalian. Mereka memperolokkan para nabi dan rasul. Jemaah sekalian, cobalah lihat. Ini adalah istana-istana yang pada saatnya itu diperebutkan. Ya, ini istana seperti ini diperebutkan. Boleh jadi banyak darah yang tumpah di sini. Raja terkadang dibunuh oleh anaknya, raja terkadang dibunuh oleh pamannya untuk kemudian perebutkan istana seperti ini. Tetapi lihatlah sekarang setelah istana ini berlalu, yang tadinya diperebutkan, yang tadinya membuat silau mata kita, yang membuat tadinya kita memperolokkan para nabi, lihatlah setelah mereka semua mereka meninggal. Setelah raja-raja itu, setelah penguasa-penguasa itu, setelah orang-orang pemiliknya itu meninggal dunia, lihatlah apa yang terjadi di sini. Ya. Seperti inilah kehidupan dunia Bapak Ibu jemaah sekalian. Sekarang sudah menjadi bangkai istana namanya. Hanya menjadi disimpan untuk menjadi objek wisata dan objek studi sejarah saja. Hanya itu saja. Fahlakna asyadda minhum batsyan. Harusnya mereka melihat bahwa betapa banyak umat-umat, betapa banyak kerajaan-kerajaan besar yang telah kami binasakan, kata Allah. Asyadda minhum, bahkan mereka lebih kuat. Asyadda minhum, lebih kuat daripada mereka sekarang. Asyadda minhum. Asyadda minhum batsyan, dengan kekuatan yang dahsyat. Bahkan telah berlalu, maka ini berlalu. Telah berlalu masalul awalin. Yang seperti ini juga telah berlalu lebih banyak lagi. Al-awalin, orang-orang terdahulu. Jadi hancurnya istana-istana padahal mereka itu adalah asyadda minhum batsyan, telah berlalu seperti itu. Ya. Hal-hal seperti itu sudah berlalu. Tetapi manusia sampai sekarang tetap saja tidak bisa mengambil pelajaran. Tetap saja tidak bisa
menjadikan itu sebagai sumber pengetahuan. Coba Bapak Ibu sekalian kalau mengikuti apa yang terjadi di Ukraina sekarang. Ya, Ukraina yang tadinya negara yang termasuk bagus, termasuk tertata dengan rapi, gedung-gedung bertingkatnya banyak. Sekarang kalau Bapak Ibu lihat itu hanya yang ada adalah puing-puing. Yang ada adalah rongsokan-rongsokan saja. Yang ada adalah bangunan-bangunan tinggi yang sudah terpotong bagian atasnya karena kena rudal dan kena tembakan. Begitulah seterusnya. Penduduknya yang tadinya tinggal di rumah-rumahnya dengan enak, dengan nyaman, sekarang mereka harus tinggal di tenda-tenda pengungsian. Jutaan di antara mereka. Begitulah manusia Bapak Ibu sekalian, kehidupan dunia ini. Tempat yang paling nyaman adalah ada di akhirat. Maka apabila manusia menjadikan dunia sebagai tujuan dan tertinggi, ya mereka akan berperang seperti itu terus-menerus. Tidak akan pernah terjadi. Dunia kita sekarang adalah dunia dipenuhi dengan universitas-universitas. Dunia kita sekarang dunia dipenuhi dengan teknologi canggih. Dunia kita sekarang dipenuhi dengan ilmuwan-ilmuwan. Dunia kita sekarang ini ribuan bahkan jutaan guru besar di seluruh dunia. Tetapi tetap aja perang terjadi jemaah sekalian berbahagia. Ya, apa sebabnya? Sebabnya sama, yaitu dunia, dunia dan dunia. Materi, materi dan materi. Harta, harta dan harta. Itu saja terus-menerus. Maka jemaah sekalian berbahagia harusnya kita kembali kepada yang menjadikan kita. Yang menjadikan alam semesta itu yang disebut dengan Al-Aziz karena dialah yang maha perkasa. Dialah sebetulnya tempat bersandar. Daripadanya lah semuanya berasal dan kepadanya lah juga kembali semuanya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Mereka pada saat yang sama mengakui sebetulnya kalau ada penciptanya alam semesta ini. Mayoritas penduduk di muka bumi ini adalah orang beragama. Kalau bukan beragama Nasrani, beragama Hindu Buddha, beragama Islam, beragama Sinto, beragama macam-macam. Jadi artinya beragama percaya kepada kekuatan-kekuatan adi alami. Sehingga mereka dikatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Kalau kamu tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna, niscaya mereka akan berkata la yaquluna. Mereka pasti akan berkata khalaqahunnal azizul alim. Yang menciptakan itu semuanya khalaqahunna adalah al-aziz al-alim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna khalaqahunnal azizul alim. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengakui Allah. Tetapi kenapa bisa seperti ini? Itu tadi, akal tidak digunakan, mitos-mitos dipelihara, dogma-dogma dijadikan sebagai sumber iman, lalu kemudian materi dunia dijadikan sebagai tujuan. Akhirnya apa yang terjadi? Kerusakan demi kerusakan, peperangan demi peperangan terus-menerus terjadi. Kezaliman demi kezaliman terus-menerus terjadi. Bahkan di depan, di kota besar seperti Jakarta ini, seorang dosen diinjak-injak, ditelanjangi di depan umum. Yang melakukannya itu mereka yang disebut sebagai orang berpendidikan. Apa sebabnya jemaah sekalian berbahagia? Tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki hati, memperbaiki jiwa. Sementara sumber masalah kehidupan manusia ini bukan pada masalah politik dan ekonomi, tetapi pada masalah hati, jiwa. Wala in sa'altahum man khalaqal samawati wal ardh la yaquluna khalaqahum. Kamu akan mendengarkan jawaban mereka. Yang menciptakan itu adalah Al-Aziz, Al-Alim. Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Lihatlah bumi ini Bapak sekalian. Terlalu sederhana rasanya kalau bumi ini disandarkan kepada satu orang Fir'aun saja. Terlalu childish kita ini kalau menyandarkan bumi yang begini luar biasa kepada satu orang Namrud saja. Bagaimana mungkin Fir'aun bisa menciptakan ini sementara bumi sudah ada sebelum Fir'aun ada. Bumi sudah ada sebelum Namrud ada. Maka siapakah Allah yang sebetulnya alladzi ja'ala lakumul arda mahda? Dialah yang harus kita tempati bersandar karena dialah yang menjadikan bagi kita semuanya bumi ini sebagai mahda. Sebagai hamparan untuk menetap. Mahda. Bapak juga sekalian kata mahda sebetulnya dari kata hada juga. Jadi mahda itu adalah tempat kita untuk terbimbing. Karena Allah mengatakan huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila sama. Nah, bimbingan untuk menuju kepada langit yang 7 lapis, 7 tingkatan itu adalah di bumi ini, mahda. Wa ja'ala lakum fiha, dan Allah menjadikan bagi kamu di dalam bumi itu, di atas bumi itu, subulan jalan-jalan.
Artinya apa? Jalan-jalan yang dimaksud di sini untuk kembali kepada Allah sebetulnya. Jadi semua yang ada di muka bumi ini sebetulnya caranya Allah memandu kita dan menyiapkan jalan-jalan untuk sampai kepada Allah. Makanya ujungnya apa? La'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kehadiran kalian di muka bumi ini tertuntun untuk kembali kepada Allah. La'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kalian tertuntun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehadiran kita di muka bumi ini adalah agar kita tertuntun kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, mudah-mudahan dengan ayat-ayat seperti ini mengingatkan kita bahwa fungsi Al-Quran itu sebetulnya luar biasa. Sayang seribu sayang, banyak orang yang mereduksi, menurunkan nilai Al-Quran. Hanya sekedar bacaan-bacaan untuk menghibur hati kita saja, tidak dianggap sebagai tumpukan, sebagai perbendaharaan pengetahuan yang tak terkira. Sehingga jemaah sekalian berbahagia, di bulan Ramadan seperti ini pun sangat sedikit yang memperdalam Al-Quran, baik kebanyakannya hanya membaca saja, tanpa kita mencoba menyelami makna isi yang terkandung di balik huruf-huruf dan lambang-lambang yang kita baca di dalam Al-Quran tersebut. Mudah-mudahan kita yang hadir di sore hari ini dan juga biasa hadir di pagi hari, kita termasuk bagian hamba yang Allah SWT inginkan untuk dibimbing. Seperti dalam kata ayat ini, la'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kehadiran kita di muka bumi ini, kita tertuntun oleh kitab suci Al-Quran untuk ma'rifah, untuk mengenal Allah SWT, karena cepat atau lambat, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, redo atau tidak redo, pasti akan kembali kepadanya. Kita sekarang ini kelihatan berjalan kemana-mana, kelihatan kepalanya, kelihatan tubuhnya, terdengar suaranya, kelihatan gambarnya, bisa berselfie, tetapi pada akhirnya yang kelihatan hanya satu saja, yaitu batu nisan yang bertuliskan namanya. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu nih? Ya, Saya dulu, silakan. Ustaz. Oh ya, makasih Pak Nur ya. Afwan. Barakallahu alaina. Saya langsung aja Ustaz. Saya menyoroti ya, pengen mengkaji lebih dalam ayat 2, 3 dan 4 ini Ustaz ya. Dari segi lughah, dari segi kemudian mungkin saya pelajaran kita soal hikmah Ustaz ya. Yang pertama itu soal ayat 2 ya. Wal kitabil mubin ya. Ini kan qasam ya. Sumpah Allah yang bersumpah di sini. Bahwa sungguhnya ini kitab benar-benar jelas, sudah sangat jelas gitu. Allah yang menjelaskan sini. Mohon maaf Ustaz, saya tidak bermaksud ingin lebih pintar gitu enggak. Pemahaman saya mohon saya diluruskan gitu. Kemudian ayat 3 itu makin jelas. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabian la'allakum taqilun. Nah, Arabian apa? Ja'alnahu di sini kan ini kan isim inna ya Ustaz ya. Khabar inna. Khabar inna dari inna ini kan jumlah ini di sini kan inna ini kan ada 2 di sini. Inna sebenarnya di sini kan gitu. Sungguhnya kami gitu. Ini kan isim inna di sini. Sementara di sini ja'alnahu itu jumlah, tapi sesungguhnya di sini adalah khabar inna. Nah, kalau saya terjemahkan ini dan sungguhnya kamilah, ini kata Allah ini, kamilah yang menjadikan Qur'anan Arabian. Arabian di sini saya terjemahkan sebagai yang paling jelas, yang menjadikan kamilah menjadikan kitab itu bacaan yang sangat jelas. Supaya kalian sesuatu yang sudah sangat jelas itu kan pasti masuk akal, tangkilu, rasional, logik. Iya. Kemudian ayat selanjutnya itu kan ada kata-kata la'aliyum hakim. Ini hakim di sini. Semakin memperjelas bahwa rumpun kitab-kitab yang diturunkan Allah itu pada sisinya itu la'aliyun hakim. Itu penuh dengan hikmah. Mungkin saya keliru Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu Mas terbahagia, kita ulangi kembali. Jadi huruf waw di dalam ayat ini namanya waw sumpah. Ya. Di waw itu dalam bahasa Arab banyak jenis yang tulisannya sama, tidak ada bedanya waw seperti ini. Ada waw dan artinya waw ataf namanya. Ada waw sumpah, ada waw hal, ada namanya waw hal. Ya.
Misalnya dakhaltul masjidah wa imamun yasjudu. Jadi saya masuk masjid, wa-nya di situ ketika imam sedang bersujud. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, dia ada wawu hal, ada wawu sumpah, ada wawu apa tadi? Wawu dan kita ataf. Nah, ini namanya masuk kategori wawu sumpah. Wawu sumpah itu berfungsi seperti jar, di belakangnya menjadi majrur. Jadi wal kitabi, wal asri, wal laili, wan nahari namanya wawu sumpah. Nah, siapa yang bersumpah di sini? Allah. Dan kalau Allah bersumpah kan tidak ada lebih tinggi dari Allah. Maka sumpahnya Allah itu bukan seperti kita. Kalau kita bersumpah kan mengangkat sesuatu yang paling tinggi, misalnya Al-Quran atau Allah wallahi. Kalau Allah kan tidak mungkin bersumpah seperti itu. Jadi kalau Allah bersumpah berarti subjek sumpahnya itu adalah yang disebutkan di belakang huruf waw sumpah itu, yaitu Alkitab di sini. Jadi ketika Allah mengatakan demi Alkitab, berarti sumpahnya Allah begitu pentingnya Alkitab, begitu. Kalau kita wallahi begitu tingginya Allah. Kalau dia wal kitabi, Allah mengatakan begitu pentingnya Alkitab itu bagi kalian. Dan Alkitab itu adalah mubin, nyata. Isinya terang benderang. Kata nyata di sini bahasanya jelas. Yang kedua gampang dicerna oleh akal sehat. Makanya ayat berikutnya tadi adalah asalkan menggunakan akal. Ya, la'allakum ta'qilun. Karena kebetulan berbahasa Arab ya harus mengikuti gramatika bahasa Arab. Ya, gramatika bahasa Arab. Sehingga kita bisa memahami isinya seperti diceritakan tadi Ustadz Wahyudin. Kata inna di sini, inna kemudian ada matnya, ada mat menunjukkan di sini ada dua, inna dan nahnu. Inna nahnu, ya. Inna sesungguhnya nahnu kami ja'alnahu menjadikan. Jadi inna nahnu ja'alnahu Qur'anan. Sesungguhnya kamilah yang menjadikan Al-Qur'an itu, menjadikan Alkitab itu Qur'anan, Arabian. Jadi kata-kata kami di sini jemaah sekalian berbahagia ada dua, kan nahnu lebih dari satu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu kalau nahnu asal dua sudah masuk kategori nahnu. Nah, berarti artinya apa? Yang membuat bahasa Arab itu pertama Allah sendiri, yang kedua Nabi Muhammad kita. Karena dia hanya orang Arab, lalu kemudian dia harus mengucapkan wahyu yang diterima dari Allah itu dalam bahasa Arab yang fasih. Dalam bahasa Arab tadi yang mubin, yang nyata, yang terang benderang, yang mengikuti kaidah-kaidah. Ya. Jadi artinya apa? Pada saat Al-Quran turun, itu kan sudah ada tata bahasa, sudah ada gramatika, sudah ada nahwu saraf. Nah, dan ada berapa ahlinya pada saat itu. Kalau seandainya Al-Quran turun ini melanggar kaidah-kaidah bahasa Arab, tentu menjadi barang olok-olokan oleh para ahli bahasa pada saat itu. Tetapi karena mereka tidak menemukan kekurangan dalam tata bahasa Al-Quran, mereka tidak pernah menyerang Al-Quran. Mereka yang diserang adalah nabinya, disebutnya tukang sihir. Kalimat-kalimat yang turun dalam Al-Quran tidak pernah mereka bisa kritik. Jadi artinya apa? Al-Quran turun itu menggunakan tata bahasa Arab yang fasih pada saat itu. Maka dikatakan inna kami ja'alnahu Qur'anan Arabian. Dan artinya Nabi Muhammad kita adalah penutur bahasa Arab yang paling fasih. Nabi berbicara tidak pernah melakukan pengulangan-pengulangan seperti kita. Kalau kita, termasuk saya kalau bicara, biasa melakukan pengulangan untuk memperjelas kembali. Kalau Nabi tidak pernah. Kenapa? Karena setiap dia berbicara terang, jelas, dan mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabian. Jadi kata Arabia menggunakan tata bahasa Arab supaya kita menggunakan akal. Saya jelas sekali bahwa isi Al-Quran adalah mengajarkan hal-hal yang sifatnya rasional dan logis. Ya, seperti itu. Dan Allah mengatakan di sisi kami la aliyun hakim. Di kata-kata aliyun ini, kata a, lam, ya ini, kalau kita hilangkan harakat-harakatnya, ini sama kita temukan pada saat di surat Al-Hijr, Iblis mengatakan saya akan goda semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, baru Tuhan mengatakan hada siratun alayya mustaqim. Hada siratun alayya mustaqim. Jadi kata-kata ala di sana itu alayya tulisannya ain lam ya juga seperti itu. Berikutnya Pak Nur, silakan Pak. Sedikit Ustaz, bisa saya kembali. Mohon maaf banget Ustaz. Soal tadi ayat 2 itu soal Arab itu Ustaz. Mohon izin gitu. Mohon maaf sekali lagi. Dalam surah Al-Fussilat itu kan ayat 44 kalau enggak salah itu diperhadapkan ini Arabiun dan Ajami. Iya betul, surat. Iya. Nah, di sini saya
menerjemahkan kata Arab di sini, mohon izin, itu dengan jelas, lugas. Karena kalau kita lihat kamus Arab sendiri gitu, arti sebenarnya Arab ini adalah jelas, lugas, tidak neko-neko gitu loh. Sementara ajamiyun, ajam itu kan berasal dari kata aja, ain, jim dan mim gitu loh. Itu artinya tidak jelas. Ketika dimasukkan ke dalam orangnya, sifatnya ya ditambah yaun nisbah namanya, yaun sifah namanya. Ajamiyun gitu loh, orangnya gitu, bersifat tidak jelas ya. Makanya di surah Fussilat itu diperlawankan gitu loh. Setiap dalam Al-Qur'an kan setiap ada kata Arab sering diperlawankan kata ajamiyun. Artinya ajam itu bukan suku, bukan tapi dia adalah bahasa. Betul ini Arab itu. Kita bahas bahwa Arab itu kan bahasa yang sangat jelas. Nah, kita pun sebenarnya bisa lebih Arab daripada orang Arab sebenarnya kalau bahasa kita jelas gitu. Itu maksud saya. Saya orang Bugis misalnya, saya bisa lebih Arab daripada orang Arab misalnya. Dalam konteks ini saya mengatakan bahwa, makanya kan saya bahasakan tadi bahwa ini Quran dan Arabian itu ada bacaan yang sudah sangat jelas. Makanya saya bilang la'allakum ta'qilun, karena supaya dia masuk, karena dia sesuatu yang sangat jelas, dia itu masuk akal. Mohon maaf Ustaz, saya itu mohon diluruskan kalau saya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Jadi betul seperti dikatakan di Fussilat sebelumnya itu menggunakan kata ajamiyun. Jadi sebetulnya di situ ada dua hamzahnya, dua alifnya ajamiyun, tapi dipanjangkan saya ajamiyun. Ajamiyun, apakah pantas dia ajam padahal huwa arabiyun. Jadi secara dangkal diartikan apakah pantas Al-Quran turun dalam bahasa ajam sementara nabinya Arab. Tapi bisa juga seperti yang dikatakan tadi Ustaz Wahyudin, bahwa apakah pantas Al-Quran itu tidak jelas, tidak bayinah, tidak mubin, sementara nabinya kalau berbicara selalu jelas. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah kalimatnya bersifat multitafsir. Nabi Muhammad itu. Itulah sebabnya Nabi Muhammad sejak masih kecil, masih muda, sudah sering diminta sebagai penengah, moderator, sebagai hakim kalau ada persoalan-persoalan yang muncul di kalangan masyarakat Arab Mekah pada saat itu. Bukan hanya itu saja, tetapi Nabi Muhammad juga sudah biasa sering dijadikan sebagai tempat menitip barang-barang apabila mereka keluar kota, dan ketika mereka kembali tidak pernah ada pertentangan masalah bahasa dan kata-kata. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dari kecil berbicara dengan fasih, berbicara dengan jelas, berbicara tidak pernah bersifat dualistik, tidak pernah bersifat bersayap. Kalimat-kalimatnya tidak bersayap dan tidak ngaret, tidak seperti karet. Jadi bahasanya jelas. Oleh sebab itulah bisa diartikan ketika Allah mengatakan di surat Fussilat ajamiyun wa huwa arabiyun, apakah pantas dia berbicara tidak jelas sementara nabinya adalah jelas. Berikut Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Dalam ayat 3 inna ja'alnahu berkenaan kitab. Kemudian ayat 10 allazi ja'alna lakum berkenaan manusia, terguna kata ja'ala. Sedangkan dalam ayat 9 khalaqa samawati wal ardh, beri pencerahan secara tersirat. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Jadi ini adalah persoalan bahasa arti daripada kata khalaqa dan ja'ala. Jadi ini ada dalam Al-Qur'an dan ini perlu kita ketahui untuk memahami Al-Qur'an. Jadi ada kata khalaqa. Jadi ada kata khalaqa ya. Khalaqa. Kemudian ada lagi kata satu ja'ala tadi. Kata ja'ala. Nah, jadi satu khalaqa, satu ja'ala. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, khalaqa bisa diartikan dengan menciptakan, ja'ala bisa diartikan menjadikan. Jadi untuk sementara kita kasih dulu terjemahan. Ini adalah menciptakan. Dan di sini adalah menjadikan. Nah, sekarang apa bedanya ini jemaah sekalian? Kata ja'ala ini itu adalah datang belakangan. Yang pertama datang adalah khalaqah.
Jadi sesuatu yang sudah diciptakan baru dinaikkan peringkatnya, dinaikkan statusnya, dinaikkan kelasnya, dinaikkan levelnya. Jadi khalaqa setelah ada baru dinaikkan. Nah, makanya kita lihat di dalam surat, ya, dalam surat apa itu? Surat Al-Hijr, surat 15 dan surat 38, ketika berbicara tentang basyaran, basyarannya. Basyaran. Kita sudah lihat ini basyaran. Itu menggunakan kata khalaqah, khalaqah. Kata khalaqah, ya. Jadi khalaqah. Tapi ketika berbicara tentang khalifah, khalifatun fil ard, itu kata khalifah, ya. Khalifah, ya. Jadi ketika menggunakan kata-kata khalifah, khalifatun itu menggunakan kata ja'alah, ja'alah, ya. Menggunakan kata ja'alah. Ya. Jadi ketika menjaga khalifah ja'alah, ini khalaqah. Ya. Dalam surat Al-Hijr tadi pagi kalau tidak salah atau kapan kita bahas, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun, itu khaliqun basyaran min salsalin min hamain masnun. Surat 38. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin, itu basyaran. Di belakangnya menggunakan kata khalaqa. Ketika di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 30, Allah katakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun. Ja'ilun itu adalah fa'il dari kata ja'alah. Ya, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kalau berkaitan dengan khalifah atau imam itu menggunakan kata ja'alah. Ya. Contohnya lagi, Nabi Ibrahim diangkat jadi imam. Katakan qala inni ja'iluka linnas imam. Itu ja'alah. Ya. Jadi artinya apa? Nabi Ibrahim sudah ada, sudah jadi nabi. Nabi Ibrahim sudah ada dan sudah jadi nabi, sudah rasul. Tapi menggunakan kata ja'ilun fil ardi linasi imama. Ini ja'iluka linnasi imama. Jadi artinya apa? Imam itu datang setelah kenabian dan kerasulan. Begitu juga khalifah itu datang setelah basyariyah. Jadi artinya apa? Khalifah ini adalah dipilih dari basyar yang terbaik. Basyar yang terbaik dipilih jadi khalifah. Jadi basyar dulu baru ada khalifah. Jadi kalau khalifah pasti dari kalangan basyar. Basyar yang terbaik diangkat, di-upgrade. Ya, di-upgrade kedudukannya menjadi khalifah. Begitu ya tadi, Nabi Ibrahim sudah ada. Dia adalah nabi, dia adalah rasul. Tapi di-upgrade, dinaikkan lagi menjadi apa? Inni ja'iluka linnasi imama. Nah, jadi dengan demikian kata khalaqa itu adalah lebih kepada bersifat alamiah, sedangkan ja'ala itu bersifat ilahiyah. Dengan demikian ini adalah upgrading dari yang tadinya bersifat tabiiyah saja, ansikh, sekarang dia bersifat ilahiyah. Jadi sudah dinaikkan derajatnya. Karena kata khalifah kemudian dinaik. Kalau basyar semuanya, semua manusia menggunakan kata-kata ini khaliqun basyaran min tin atau min salsalin min hamain masnun. Tetapi hanya segelintir kecil saja, hanya yang suci saja yang dikatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Begitu juga semua nabi-nabi, ada rasul-rasul. Tapi setelah nabi, masa kenabiannya berakhir, dilanjutkan dengan imamah. Dengan kata-kata inni ja'iluka linnasi imamah di surat Al-Baqarah ayat 124. Berikutnya lagi ada pertanyaan, dokter? Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mek. Ini doang pertanyaan mendasar ketika tadi dibilang ketika mereka ditanya siapa pencipta langit dan bumi, jawabannya adalah Allah, dan juga dalam Al-Quran dibilang mereka mengenali Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri. Saya jadi bertanya, apa itu iman, Ustaz? Hakikat iman, kan iman dibilang percaya pada Allah, percaya pada Nabi, tapi kan dibilang mereka mengenal Muhammad seperti anak sendiri, dan kalau ditanya siapa pencipta langit bumi, Allah. Jadi apa itu iman, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian bahagia, mereka ketika ditanya, ini bukan hanya ayat ini saja. Ini berkali-kali muncul. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Ada yang mengatakan la yaqulunna Allah. Kalau di sini la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Di tempat lain beberapa kali muncul la yaqulunna Allah.
apabila kamu tanya mereka siapa kamu menciptakan langit dan bumi, mereka pasti, lamnya di sini taukid, pasti menjawab Allah. Pasti mereka menjawab yang menciptakannya adalah Al-Aziz Al-Alim, zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi artinya apa? Mereka berkata seperti itu. La yaquluna. Satu. Yang kedua, bagaimana dengan ayat? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum. Siapa yang dimaksud di sini? Yaitu agama-agama Samawi. Jadi Nabi ketika pindah ke Yastrib, ke Madinah, di sana ada pemukim-pemukim yang beragama Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, terutama Yahudi, selalu berwasilah kepada Muhammad atau Ahmad sebelum, kalau mereka berperang dengan orang-orang Arab pada saat itu. Saya mereka selalu menyebut nama-nama Ahmad. Ya Allah, tolonglah kami melalui wasilah daripada Ahmad atau Muhammad. Itu yang kita baca dalam buku tafsir. Nah, tetapi ketika, makanya dikatakan saking dekatnya mereka dengan terminologi Muhammad atau Ahmad, sampai dikatakan ya'rifunahu, mereka mengenalnya, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal mengenal anak-anak mereka, abna'ahum, anak-anak mereka. Lalu apa itu iman? Nah, coba sekali sebagai iman itu letaknya di hati, dan memang dimulai dengan arafa ya'rifu, mengenal. Ya. Tapi kalau ini beda, kalau ini hanya berkata, layaknya berkata berarti belum tentu sampai di hatinya. Ya, seperti Nietzsche juga berkata bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan, cuma sudah mati, kata Nietzsche. Nah, jadi jemaah sekalian, jadi kalau ya lakulah kita singkirkan. Tapi bagaimana dengan ya'rifu? Namun kata araf ya'rifu ini adalah kata yang sangat penting karena kita gunakan dalam hal kaitannya dengan ma'rifat kepada Allah. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Kalau kita baca terus ayat itu ada masalahnya, yaitu mereka mengenal tetapi mereka tidak mengakui Muhammad setelah ada pada dirinya. Kenapa? Karena di dalam jiwanya masih ada subjektivitas rasional. Makanya berkali-kali di sini juga sekalian saya perkenalkan istilah subjektivitas rasional berhadapan dengan subjektivitas emosional berhadapan dengan objektivitas rasional. Jadi jemaah sekalian di sini kita sering menggunakan istilah ini. Saya tuliskan lagi kembali ya. Jadi kita tuliskan di sini antara subjektivitas ya. Subjektivitas emosional berhadapan dengan objektivitas, objektif rasional. Objektif rasional. Selalu ini. Nah, kenapa mereka tiba-tiba tidak menerima padahal dia sudah datang? Karena ternyata yang datang itu orang Arab. Ya, maunya dia Ahmad atau Muhammad yang dia maksud itu adalah dari keturunan Bani Israel. Nah, berarti apa? Subjektif rasional, emosional di sana. Nah, karena subjektif hanya untuk sukunya saja, maka kemudian dia emosional, tidak rasional. Nah, harusnya kan bersifat objektif rasional. Yang disebut Nabi itu bukan sukunya, bukan bangsanya, tetapi yang dilihat apa? Kebenaran ajarannya. Kebenaran siapapun kalau ajarannya benar kita terima. Seperti mana kita belajar matematika dari Bertrand Russell, kita belajar matematika dari Bertrand Russell dan Whiteboard siapa itu? Karena dia menyusun buku misalnya prinsipnya matematika. Dan kita pelajari secara objektif rasional. Kita tidak mengatakan bahwa saya tidak belajar matematika karena mengajarkan adalah Russell dengan temannya yang bukan Islam atau dari Barat. Kita tidak seperti itu. Kenapa? Kita menerima kebenaran dari manapun asalnya. Nah, mereka tidak seperti itu. Maunya Nabi Muhammad dan Ahmad yang selalu mereka sebut-sebutkan itu adalah dari kalangan mereka sendiri. Seperti itu. Nah, dengan demikian, apa penyakitnya? Penyakitnya adalah iri hati. Iri hati, subjektif rasional. Makanya berhati-hatilah kita dengan penyakit subjektif emosional ini. Karena penyakit subjektif rasional itu selalu kita bersifat demand, mempertahankan ego kita, diri kita, suku kita, akademis kita, semuanya. Kita merasa seperti iblis diwakili dengan satu kata, ana khairum minhu. Ana itu adalah menunjukkan subjektivitas, khairum minhu menunjukkan emosionalitas. Ya. Saya kira begitu, Max. Berikutnya lagi ada Bu Dokter. Ada Ustadz.
Satu tentang khalifah, perbedaan khalifah dan khilafah. Silakan. Perbedaan antara khalifah dan khilafah ya. Kalau khalifah orangnya, kalau khilafah sistemnya gitu. Jadi sama kalau kita katakan presiden dan kepresidenan itu. Apa perbedaan presiden dan kepresidenan? Presiden itu orangnya, kepresidenan sistemnya. Khalifah itu orangnya, sedangkan khilafah adalah sistemnya ya. Kemudian apa ini surat kafilah apa? Surat An-Nahl ayat 91 ini berkenaan dengan ya, kita lihat dulu An-Nahl 91. Ya, saya. Ada. Dokter Sedari sudah ya, silakan. Ya, Ustaz. Oh, sudah ya. Jadi kita masuk dulu ya, lihat An-Nahl 91 itu ya. Mari kita lihat dulu ya. Surat 16 An-Nahl. Jadi jemaah sekalian kita mulai dari 90 dulu supaya lebih enak ya. Ini karena sambungan dari 90. Ini ayat 90 ini paling sering dibaca di mimbar-mimbar Jumat. Sebelum khotib turun dari mimbar biasanya baca ayat ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Itu biasanya lagu-lagunya begitu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang pertama. Jadi Allah merintahkan apa? Keadilan, al-adl, baru kemudian berbuat baik. Tidak ada kebaikan kalau tidak didahului dengan keadilan. Baru kemudian wa'aufu bi ahdillah. Jadi kemudian penuhilah ahad Allah. Apa itu ahad? Perjanjian kepemimpinan. Ya. Idza ahadatum, apabila kalian berahad. Berahad kepada Nabi, hakikatnya berahad kepada Allah. Dan ahad kepada Nabi kaitannya dengan kepemimpinan. Contohnya apa? Surat Al-Baqarah 124. Ketika Nabi Ibrahim diangkat jadi imam, ini ja'iluka linnasi imama. Ibrahim mengatakan, qala wa min dzurriyyati. Ya Tuhan, saya minta imamah ini diteruskan oleh zuriatku, turunanku. Qala, Allah menjawab, la yanalu ahdi. Ini sama. La yanalu ahdi. Saya terima yang akan menjadi imam-imam seluruh manusia sepeninggalmu Ibrahim akan diteruskan oleh anak keturunanmu, tetapi la yanalu ahdi zalim. Hanya anak keturunanmu yang tidak melakukan kezaliman. Tidak berlaku pada keturunanmu yang melakukan kezaliman. Menunjukkan bahwa imam itu adalah tugas manusia suci. Seperti itu. Saya kira sekalian cukup sampai di sini pembahasan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Bapak Ibu. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter.